Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Pada Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberi kita umur yang panjang serta kesehatan. Itulah kesempatan kita untuk senantiasa memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa senantiasa kita sampaikan kepada pemimpin kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Dengan bersama-sama kita melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang senantiasa berselawat Nabi di yaumil akhirat nanti kita mendapatkan sahabatnya, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Pada Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih tema kita tentang bulan Ramadan, karena kita tinggal beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan ini, bagi kita yang beriman, kita sangat menantikan bulan Ramadan. Kenapa? Bulan Ramadan ini bulan yang penuh pengampunan, bulan yang penuh bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sengaja Allah lipat gandakan pahala-pahala rangkaian-rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Allah lipat gandakan pahala-pahalanya agar kita senantiasa semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita semangat memaksimalkan ibadah Allah Subhanahu wa taala untuk kita menjadi peringkat orang yang bertakwa, ya. Yang artinya ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya orang-orang yang beriman, berpuasalah kamu sebagaimana diwajibkan puasa orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Memang orang yang bertakwa inilah yang harus kita raih agar kita dapat masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam didikan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, mudah-mudahan kita bisa meraih beberapa peringkat, ya. Yaitu peringkat rendahnya TK, ya, TK. Bukan taman kanak-kanak, yaitu kita tilawah Quran konsisten, gitu kan. Nah itu. Jadi kita senantiasa di bulan Ramadan ini kita senantiasa semangat kita. Yang tadi malas membaca Al-Quran di bulan Ramadan, semangat. Karena pahalanya akan Allah lipat gandakan. Kalau di hari biasa aja, satu huruf yang kita baca itu menjadi 10 kebaikan. Jadi kalau kita baca alif lam mim, itu bukan tiga huruf, 3 kebaikan, tapi menjadi 30 kebaikan. Apalagi di bulan Ramadan Allah lipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Nah itu kan. Jadi kita mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa rajin membaca Al-Quran, ya. Yaitu tingkat pertama TK, yaitu bukan taman kanak-kanak tapi tilawah Quran konsisten, gitu kan. Yang peringkat kedua SD, bukan sekolah dasar, ya, tapi sholat duha kita biasakan, karena sholat duha ini selain memancing rezeki kita, ya kan, itu juga dia sholat sunnah untuk menutupi kekurangan-kekurangan kita. Mungkin kita di sholat wajibnya kurang maksimal, jadi amalan-amalan sholat sunnah ini telah menutupi kekurangan-kekurangan kita. SD, setelah SD peringkat yang selanjutnya SMP, ya kan, bukan sekolah SMP, sekolah menengah pertama, ya. Nah itu kalau peringkat di duniawi, ya kan. Ini kita yaitu sekolah, ya, sholat
malam pertahankan SMP ya, bukan sekolah menengah pertama ya. Kalau sekolah di dunia ini ya tingkat SMP sekolah menengah pertama, tapi kita di bidang agama kita jadikan sholat malam pertahankan SMP gitu kan. Nah, kalau kita nggak bisa konsisten yang sunnahnya, yang sudah pasti kita yang wajib sholat isya kan termasuk sholat malam, itu kita harus konsisten sholat malam, sholat isya ya. Sholat isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya lagi. Jadi kita konsisten 5 kali sehari, bukan 5 hari sekali. Nah, kita pertahankan konsisten 5 kali sehari. Nah, sholat malam pertahankan SMP. Setelah SMP SMA bukan sekolah menengah atas ya. Kalau di sekolah di dunia kan sekolah menengah atas. Ini kita di bidang agama sholat malam selalu menyantuni anak yatim SMA, selalu menyantuni anak yatim. Jadi kita di bulan Ramadan kan memang kita dilatih untuk berinfak, bersedekah ya. Ya mudah-mudahan kita konsisten juga infak sedekah kita. Kalau kita malas jauh-jauh ke rumah anak yatim, jauh di ujung sana atau di ujung mana, di ujung dunia ataupun di ujung bukit ya. Sekarang setiap masjid dan musola itu sudah menyediakan kotak infak anak yatim, kotak infak untuk masjid dan kotak infak anak yatim. Nah itu kita berinfak di kotak infak anak yatim ya, seikhlas kita ya kan? Syukur-syukur banyak ikhlas gitu kan. Belum bisa banyak, sedikit yang penting ikhlas. Daripada banyak nggak ikhlas, mending sedikit ikhlas. Nah kita masukkan kotak, uang koin, uang kertas ya, seikhlas kita. Itu udah sama nilai kita menyantuni anak-anak yatim. Syukur-syukur kita mau repot ya kan, mau ke rumahnya langsung, rumahnya jauh di pojok sana ya, di ujung sana. Nah, itu pahalanya malah lebih besar, lebih maksimal lagi. Kalau kita malas ya, di tempat-tempat ibadah, masjid-masjid, musola ada kota infak anak yatim. Nah, kita nggak apa-apa, kita masukkan uang seikhlas kita gitu. SMA, setelah SMA ya nggak mungkin, kalau orang tuanya mampu masih lanjutkan ke sekolah ke S1 ya kan? Bagi orang tua yang mampu S1 berarti S saja gitu kan. Kalau S saja silaturahim artinya. Nah itu alhamdulillah kita saat ini kita sering bersilaturahim, karena orang yang selalu menyambung silaturahim itu Allah sangat senang kepada orang yang selalu menyambung silaturahim. Allah juga akan menyambung rahmat hidayah kepada kita ya. Setelah rahmat hidayah akan Allah beri kepada kita. Allah panjangkan umur kita, Allah mudahkan rezeki kita, Allah mudahkan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Apabila orang yang selalu menyambung silaturahim gitu. Tapi apabila orang memutus silaturahim, Allah akan putus juga rahmat hidayah kepada kita. Nah, kita sebagai orang yang beriman, kita sangat takut kalau rahmat hidayah kita diputus oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. S1. Setelah S1 S2. SS berarti. SS artinya saum sunnah. Saum sunnah itu puasa sunnah ya. Nah, kita kalau bisa kita jalankan ya. Selain yang wajib, puasa-puasa sunnah kita laksanakan. Syukur-syukur kita bisa konsisten puasa sunnahnya. Ya, kita belajar dari yang wajib dulu ya. Yang wajib kita konsistenkan. Alhamdulillah kita ikhlas ditambah rahmat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sanggup mampu melaksanakan puasa-puasa sunnahnya. Karena amalan-amalan sunnah ini itulah yang bisa menutupi kekurangan-kekurangan kita
amalan-amalannya wajib. Mungkin bulan di amalan-amalan wajib seperti puasa Ramadan, sholat-sholat wajibnya kita mungkin banyak kekurangan, ya kan, kurang maksimal, yaitu bisa ditutupi dengan amalan-amalan sesuatu, amalan yang sunnah seperti puasa, seperti sholat sunnah, itu bagi kita yang beriman sangat perlu kita laksanakan. Tapi kalau kita belum merasa mampu, yang penting, yang utama, yang wajib dulu yang kita laksanakan, belajar dari yang wajib, ya. Kita laksanakan benar-benar ikhlas, kita tambah lagi yang sunnah-sunnahnya. Nah, itu S2. Yang selanjutnya S3, ya kan? Kalau berkat sekolah kan setelah S2 S3, SSS berarti sedekah sebanyaknya seikhlasnya, gitu. Ya karena S3 jadi panjangannya seperti itu, sedekah seikhlasnya sebanyaknya. Ya kata-kata yang pasti sedekah banyak yang ikhlas gitu kan. Ya karena ini kita sesuaikan dengan S3 tadi, sedekah sebanyaknya seikhlasnya tadi, ya kan. Ya kalau kita belajar sedekah ini belum bisa ikhlas yang banyak, ya tadi kita yang sedikit tapi ikhlas. Tapi insya Allah kita nggak segitu-gitu aja. Sedekah kita kalau bisa hari ini lebih baik dari kemarin. Dari kemarin, tahun kemarin kita sedekahnya sedikit, ikhlasnya, ya kita belajar sedekah yang banyak, ikhlas gitu kan. Ya segala sesuatu sih diukur dengan kemampuan kita gitu kan. Yang penting selagi kita mau berusaha maksimal, insya Allah akan nambah rahmat hidayah kepada kita. Kalau kita mau berusaha, Allah akan memberi. Tapi kalau kita niat untuk merubah yang lebih baik aja nggak ada, gitu. Nah, jadi segitu-gitu aja. S3. Yang terakhir yaitu profesor, ya kan? Jadi singkatannya Prof. PROF, ya. P-nya yaitu pantang nyusahin orang. Nah, itu kan termasuk kita orang yang beriman. Jadi dimanapun kita tinggal, kita jangan sampai menyusahkan orang lain. Itu ciri-ciri orang-orang yang beriman. Justru kita ringan tangan dan saling bantu-membantu, gitu kan. Ada tetangga kerepotan ya kita bantu, ya kan. Ada tetangga kekurangan apa ya kita beri apa yang kita ada, ya. Sekurang-kurangnya membantu doa. Kalau kita nggak bisa membantu material maupun moral, ya. Pantang nyusahin orang. R-nya rajin membantu orang, ya kan. Itu ciri-ciri orang yang beriman. Jadi kita senantiasa ringan tangan, bantu tetangga kita yang dekat maupun yang jauh, tengah kanan kiri, depan belakang. Jangan sampai kita ada konslet misalnya kan, nanti tetangga dekat saja. Kalau tinggal di perumahan ini, perumnas sekarang banyak itu tinggal satu dinding, ya kan, atau pintu berhadapan-hadapan, itu saling nggak tegur sapa, sanggup bertahun-tahun, gitu kan. Nah itu apa nggak duri menusuk dalam hati kita. Nah, itulah R-nya. O-nya ogah ingkar janji. Jadi kita sebagai umat Islam yang beriman, kita selalu menepati janji. Ya kita, karena janji itu adalah utang, ya. Nah, ogah ingkar janji. Nah, yang terakhir F-nya fasih dalam berdoa. Fasih untuk diri kita sendiri dan orang lain. Fasih dalam berdoa. Karena kita umat Islam beriman itu, ya itu kuncinya kita senantiasa rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah segala satu yang kita lakukan itu tidak terlepas dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita hal terkecil apapun, perbuatan baik tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mampu untuk melakukannya. Begitu juga sekecil perbuatan jahat, tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita juga tidak akan mampu bisa
menghindari. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Segala sesuatu yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesalahan, kesilapan, itu kesalahan kesilapan saya sendiri, tidak ada unsur disengaja. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada Bapak Ibu, saudara-saudariku yang hadir di sini saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.